Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Nah, kali ini aku akan membahas teori stilistika. Nah, bagi teman-teman semua, simak baik-baik ya materi yang akan aku sampaikan. Nah, yang pertama aku akan membahas tentang pengertian stilistika. Stilistika berasal dari istilah stilistik dalam bahasa Inggris. Istilah stilistika atau stilistik terdiri dari dua kata, yaitu style dan ice. Stilis adalah pengarang atau pembicara yang baik gaya bahasanya. Pengarang atau ahli dalam mode. Ice atau ika adalah ilmu, kajian, dan telaah. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa stilistika merupakan ilmu gaya bahasa. Teori yang diambil yaitu menurut Nurhayati pada tahun 2008. Menurut Nurhayati, unsur utama pembentuk puisi selain bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi atau terkadang disebut pula metode puisi adalah sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Struktur fisik puisi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada diksi, pemilihan kata yang sangat erat kaitannya dengan hakikat puisi yang penuh dengan pemadatan. Oleh karena itu, penyair harus pandai memilih kata-kata agar komposisi bunyi irama dan rima memiliki kedudukan yang sesuai dan indah. Yang kedua ada citraan, merupakan penggunaan bahasa untuk menggambarkan objek-objek, tindakan, perasaan, pemikiran, ide, pernyataan, pikiran, dan setiap pengalaman indera atau pengalaman indera yang istimewa. Dalam hal ini yang dimaksud citraan yaitu meliputi gambaran, angan-angan, dan penggunaan bahasa yang menggambarkan angan-angan tersebut. Yang ketiga ada kata-kata konkret, merupakan kata yang dapat melukiskan dengan tepat, membayangkan dengan jitu apa yang hendak dikemukakan oleh pengarang. Ataupun yang menurut Tarigan, bahwa kata-kata konkret merupakan salah satu cara membangkitkan daya bayang imajinasi para penikmat puisi. Yang keempat ada bahasa figuratif. Bahasa yang digunakan untuk memperoleh kepuitisan. Pengarang menggunakan bahasa figuratif, yaitu bahasa kiasan atau majas. Menurut Ratna, majas adalah pilihan kata tentunya sesuai dengan maksud penulis dan pembaca dalam rangka memperoleh aspek keindahan. Yang kelima ada rima dan ritma, merupakan pengulangan bunyi dalam puisi. Dengan mengulang bunyi tersebut, puisi menjadi merdu bila dibaca. Selanjutnya ada struktur batin puisi. Struktur batin puisi atau sering pula disebut dengan hakikat puisi, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada tema atau makna. Media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna. Maka puisi harus bermakna, baik makna setiap kata, baris bait, maupun makna keseluruhan. Yang kedua ada rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan fisiologis penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Kedalaman mengungkapkan tema dan ketepatan dalam menyikapi suatu masalah tidak tergantung pada kemampuan penyair memilih kata-kata, rima, gaya bahasa, dan bentuk puisi saja, tetapi lebih banyak tergantung pada wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang terbentuk oleh latar belakang sosiologis dan psikologisnya.
Yang ketiga ada nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada mengurai, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca. Dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca dan lain sebagainya. Yang keempat ada amanat, tujuan atau maksud. Sadar maupun tidak, ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Tujuan tersebut bisa dicari sebelum penyair menciptakan puisi, maupun dapat diketahui dalam puisinya. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku, bertudung sutra senja. Di hitam matamu, kembang mawar dan melati. Harum rambutmu mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba. Meriak muka air kolam jiwa. Dan dalam dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka, selama matamu bagiku menengadah. Selama kau darah mengalir dari luka, antara kita mati datang tidak membelah. Nah, itu tadi puisi Sajak Putih. Nah, kali ini kita akan membahas struktur fisik dari puisi tersebut. Yang pertama, diksi. Kata-kata dalam puisi Sajak Putih memiliki makna kiasan yang harus dipahami secara seksama dan menyeluruh. Seperti pada baris ketiga, di hitam matamu, kembang mawar dan melati. Mawar dan melati mengandung majas metafora yang berarti lain, sesuatu yang indah atau cinta yang murni dan menggairahkan seperti keindahan bunga mawar yang merah dan melati putih yang mekar. Dengan demikian, penggunaan kata metafora dalam puisi tersebut cukup menjadi perhatian. Penyair menggunakan kata-kata tersebut untuk membandingkan sesuatu yang itulah yang dinamakan dengan makna metafora. Yang kedua ada citraan. Citraan dalam karya sastra berperan untuk menimbulkan pembayangan imajinasi bagi pembaca. Pada dasarnya, citraan kata terrefleksi melalui bahasa kiasan. Citraan kata-kata meliputi penggunaan bahasa untuk menggambarkan objek-objek, tindakan, pikiran, perasaan, ide, dan setiap pengalaman indera istimewa. Citraan dibuat dengan memilih kata diksi pada puisi. Sajak Putih, penyair memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca melalui ungkapan tidak langsung, seperti citraan visual atau penglihatan. Terlihat pada baris kedua dan ke-8, yaitu kau depanku dan menarik-narik. Citraan indera pencium terlihat pada bait ke-4, yaitu harum rambutmu. Citraan indera pendengar terlihat pada baris ke-5, yaitu sepi menyanyi. Jadi kesimpulannya dari Sajak Putih adalah memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca dalam merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Citraan membantu pembaca dalam menghayati makna puisi. Puisi Sajak Putih memanfaatkan citraan, perlihatan, penciuman, dan citraan pendengar. Yang ketiga ada kata-kata konkret.
Pada puisi ini ditemukan diksi yang berupa kata-kata konkret yang dapat membangkitkan citraan seperti penglihatan, penciuman, pendengaran. Kata-kata konkret tersebut sangat jelas menunjukkan sikap tindakan baik dari penyair maupun pendengar. Kata-kata konkret tersebut bertujuan untuk menggambarkan unsur-unsur puisi secara tepat agar pembaca dapat merasakan keadaan yang dirasakan penyair. Yang keempat, ada bahasa figuratif. Pada puisi Sajak Putih, karya Khairin Anwar, bahasa figuratif yang muncul yaitu pada baris ketiga, di hitam matamu, kembang mawar dan melati, merupakan majas metafora yang bersifat membandingkan sesuatu secara langsung. Selain itu pula muncul majas repetisi pada baris ke-9, yaitu terjadi pengulangan kata hidup dari hidupku. Yang kelima ada rima dan ritma. Puisi Sajak Putih secara keseluruhan didominasikan dengan adanya vokal A, I, dan U. Asonsi vokal A terdapat pada baris puisi yaitu baris 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, dan 12. Misalnya asonsi vokal A terletak pada baris kedua yaitu kau depanku bertudung sutra senja, dan pada baris keempat yaitu harum rambutmu mengalun bergelut senja. Asonsi vokal I terletak pada baris pertama yaitu bersandar pada tali warna pelangi, dan pada baris ketiga yaitu di hitam matamu, kembang mawar dan melati. Dari asonsi vokal di atas dapat disimpulkan bahwa puisi ini menggunakan irama yang tepat dan beraturan, yakni irama vokal I, A, sehingga dengan variasi dan irama yang pada puisi tersebut menimbulkan sebuah irama yang menciptakan sebuah irama yang indah. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur batin puisi pada puisi Sajak Putih. Yang pertama kita akan membahas tema. Merupakan hal yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam puisi Sajak Putih, menceritakan seorang gadis yang sangat cantik, yang mempunyai cinta yang sangat tulus dan memikat terhadap seorang pria yang membuat pria tersebut merasa terharu dan tertarik terhadapnya. Tetapi kedua insan tersebut belum ada kesiapan untuk saling menyatakan perasaan masing-masing. Maka hanya diam tanpa ada sepatah kata yang diucapkan. Mereka hanya berbicara di dalam hatinya masing-masing. Tetapi si pria tersebut mempunyai banyak harapan bahwa gadis tersebut mencintainya. Yang kedua, insan tersebut berjanji untuk sampai kapanpun mereka tidak akan terpisahkan. Yang kedua, ada perasaan. Perasaan yang ditekankan pada puisi ini adalah rasa bahagia karena kedua insan yang tadinya tidak mempunyai keberanian untuk saling menyatakan perasaannya, tetapi pada akhirnya mereka mempunyai keberanian untuk saling menyatakan perasaannya. Karena cinta yang dimiliki oleh kedua insan tersebut sangat tulus dan suci. Yang ketiga, ada nada. Nada yang ditunjukkan dalam puisi Sajak Putih ini adalah kegembiraan dan kebahagiaan. Nada gembira dan bahagia ini muncul karena rasa gembira seorang pria yang memiliki seorang gadis yang mempunyai cinta yang sangat tulus dan suci terhadapnya, yang terlihat pada kata tali warna pelangi, sutra senja, menari, maka muncullah benih-benih cinta di antara mereka.
Yang keempat, ada amanat. Dalam puisi ini, amanat yang disampaikan oleh penyair adalah bahwa jika kita mencintai seseorang, harus berani untuk saling menyatakan perasaan kita masing-masing, menerima segala kelemahan dan kekurangan pasangan kita, dan berusahalah untuk selalu mencintai dan selalu ada di sisinya sampai hembusan napas terakhir. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dan manfaat kita mengkaji teori stilistika. Tujuan kajian stilistika. Secara umum, penulis bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang stilistika, teori-teori yang berhubungan dengan stilistika. Stilistika sebagai salah satu kajian untuk menganalisis sebuah karya sastra dan penerapan pendekatan stilistika pada sebuah karya sastra yaitu puisi. Manfaat kajian stilistika. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menentukan rencana pembelajaran apresiasi kajian puisi, mengkaji atau menganalisis puisi atau karya sastra lainnya, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang lainnya. Sekian penjelasan tentang teori stilistika. Nah, bagi teman-teman semua, tetap pantauin channel YouTube aku ya, dan tungguin video-video aku selanjutnya. Dadah!